Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan. Sudah sarapan pagi ini? Ya. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Dan ada beberapa dalam bahasa Inggris menyebutkannya sebagai Good Friday, ya, hari Jumat yang baik. Ada juga yang Great Friday, Jumat yang agung, Jumat yang besar. Ya. Saya hari ini akan berkhotbah dengan judul kematian yang menghidupkan dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai dengan 54. Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 54. Saya akan berkhotbah dengan judul kematian yang menghidupkan. Saya akan bacakan keseluruhan ayat ini, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitab Saudara. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kematian Kristus ini menghidupkan kita semua sebagai orang percaya? Yang pertama adalah ketika kita memperhatikan waktu di mana Yesus menyerahkan nyawanya, yaitu di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-50, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Bagian yang pertama adalah kematian Yesus membuka kembali hubungan dengan Bapa. Ya. Saya tidak tahu sudah berapa kali saudara mengikuti kebaktian Jumat Agung. Sudah berapa kali saudara merayakan Jumat Agung selama saudara menjadi orang Kristen. Mungkin saudara sudah mendengar atau memperhatikan ayat ini berkali-kali dalam umur hidup saudara. Tapi perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, biar siang hari ini supaya saudara dapat menangkap sebuah pesan yang baru sekalipun kita membaca ayat yang sama. Ya. Ketika saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, sempat sebagai manusia biasa saya bertanya dalam hati, Tuhan, kira-kira ada nggak ya ayat-ayat yang lain yang berbicara soal kematian Tuhan Yesus? Rasa-rasanya seperti ayat yang sama dikhotbahkan setiap tahun pada hari Jumat Agung. Lalu kemudian seperti ada suara yang menyatakan bahwa memang ayat itu sudah sering kali kamu dengar, tapi sudahkah kamu melakukannya? Saudara, mungkin kita sudah banyak tahu ayat-ayat dalam firman Tuhan. Mungkin ada juga banyak ayat-ayat hafalan yang saudara miliki. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah ayat-ayat itu dilakukan dalam hidup kita? Hanya sekedar tahu tidak akan mengubahkan hidup orang. Karena firman Tuhan berkata,
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kematian Tuhan Yesus memberi kita kesempatan untuk kita memiliki kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Sebab tanpa salib, tanpa kematian Tuhan Yesus, tidak ada cara lain untuk kita manusia bisa terhubung kembali dengan Allah. Ya. Tanpa salib, tanpa kematian Tuhan Yesus, tidak mungkin kita dapat terhubung kembali dengan Tuhan. Mungkin saudara berpikir, saya kan sudah berdoa Pak. Saya sudah beribadah. Saya sudah melayani. Saya sudah memberikan persembahan dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kegiatan-kegiatan spiritual yang kita lakukan tidak membuat hubungan kita dapat terhubung dengan Allah tanpa kematian Tuhan Yesus. Tanpa salib, tanpa Yesus mati di kayu salib, dan tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, tidak mungkin manusia dapat menyatu kembali dengan Bapa di surga. Maka perenungan kita yang pertama pada pagi hari ini adalah, apakah kesempatan yang Tuhan sudah berikan ini, kesempatan yang Tuhan sudah buka buat setiap orang yang percaya, supaya kita bisa kembali dekat dengan Allah, sudah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apakah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kematiannya, sudah membuat kita sungguh-sungguh membangun kembali juga hubungan kita dengan Allah yang telah dibuka oleh Tuhan. Yesus telah membuka jalan, dan kita tinggal melakukannya. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi jalan buntu, nggak ada jalan keluar, selalu kita berdoa supaya Tuhan tunjukkan atau Tuhan bukakan jalan keluar buat masalah kita. Dan kembali saya mengingatkan bahwa dosa itu adalah masalah yang paling besar dalam hidup manusia, yang kita harus syukuri bahwa semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sebab kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa itu dengan cara kita sendiri. Karena pada zaman perjanjian lama, setiap tahun orang harus datang ke bait Allah di Yerusalem untuk mempersembahkan korban sebagai ganti penebusan dosanya. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi melakukan itu. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib dan tabir bait suci sudah terbelah. Maka tidak ada lagi penghalang dalam hubungan kita dengan Bapa. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memakai kesempatan ini, saudara? Sudahkah kita memakai waktu-waktu yang ada dalam hidup kita untuk kita mengenal pribadi yang begitu mencintai kita? Manusia kalau berkorban pasti ada motivasinya. Pasti ada tujuannya. Pasti ada sebabnya. Kenapa orang mau berkorban? Yang sudah menikah, masih ingat waktu masa-masa penjajakan? Sedemikian rupa saudara mau berkorban, betul? Mungkin zaman dulu belum ada handphone, masih ada koin. Pakai telepon koin buat telepon. Ada yang masih pakai telepon koin waktu zaman dulu buat nelpon pasangannya? Waktu penjajakan kan ngumpulin koin-koin. Ya. Begitu koinnya udah mau habis, tut, masukin koin lagi, ya kan? Mungkin harus naik angkutan umum supaya bisa ketemu dengan orang yang kita cintai. Supaya bisa pergi bareng, makan bareng. Pengorbanan yang kita lakukan pasti ada sebabnya dan ada motivasinya. Sebabnya adalah karena kita mencintai, karena kita jatuh cinta. Motivasinya adalah agar dia mau sama kita. Betul nggak saudara? Yang sudah menikah, halo? Nggak pernah begitu ya dulu ya? Apa udah lupa? Kalau udah lupa ini bahaya saudara ya.
Pak Robi Wijaya dulu begitu nggak? Ya. Rela kan? Ada motivasinya, ada sebabnya, dan ada tujuannya. Bagaimana dengan Tuhan? Motivasinya Tuhan itu hanya satu. Karena Dia sangat mencintai kita. Dan tujuannya juga hanya satu. Supaya kita bisa kembali bersama-sama dengan Bapa di surga. Nggak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, sudahkah jalan yang dibuka oleh Tuhan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita memakai kesempatannya Tuhan sudah buka buat hidup kita ini? Untuk kita mengenal pribadi yang benar-benar mencintai kita. Saya tidak tahu apakah saudara juga saat ini masih tetap on the track mengikuti doa dan puasa 40 hari. Tapi saya berdoa, biar waktu yang ada ini kita pakai untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah buka jalannya. Yang mustahil tadinya manusia bisa bertemu dengan Allah, Yesus sudah buka. Kita tinggal masuk memakai jalan itu. Yang tadinya manusia dengan Allah tidak terkoneksi, atau kalau saudara telepon pakai WhatsApp gitu ya, ketika sinyalnya lemah, pasti kan ada tulisan tuh reconnecting. Tutut. Tutut. Tadinya kita seperti itu saudara. Tapi telah dihubungkan kembali melalui kematian Tuhan Yesus. Yang tadinya jauh, sekarang menjadi dekat. Bahkan ada sebuah pujian yang berkata dia hanya sejauh doa. Jadi, kalau ada anak-anak Tuhan yang berkata atau bertanya, kenapa kok Tuhan itu rasanya jauh? Berarti jawabannya adalah, iya. Coba kasih hadiah dulu. Kenapa ada orang-orang Kristen yang berkata, sepertinya Tuhan menyembunyikan diri? Jangan-jangan karena kehilangan kehidupan doanya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar di hari Jumat Agung ini kita membangun kembali keintiman kita dengan Tuhan. Kita membangun kembali jam-jam doa kita. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen pada umumnya yang mencari Tuhan ketika sedang ada masalah. Bagus juga sih, ada masalah cari Tuhan, bagus juga. Bukan mencari jalan pintas, ya bagus juga sih. Tetapi jauh lebih baik ketika kita bisa mencari Tuhan setiap waktu di dalam keseharian kehidupan. Kalau ada orang yang bilang gak sempat berdoa, kadang-kadang saya suka bingung. Kok bisa ya gak sempat berdoa? Yang benar adalah tidak mau meluangkan waktu untuk berdoa. Bukannya gak ada waktu berdoa, tapi tidak mau meluangkan waktu untuk berdoa. Saudara kalau bangun pagi jam berapa? Jam 3, jam 4, jam 5, jam 8. Kan paginya orang beda-beda ya. Jadi kalau ada yang bangun paginya jam 10 ya mungkin malamnya habis kerja. Ya. Mungkin malamnya habis menyelesaikan tugas. Ya gak apa-apa, beda-beda gak apa-apa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Ada amin saudara? Ya. Saudara waktu bangun pagi, misalnya saudara biasa bangun pagi jam 6. Kenapa saudara tidak mencoba bangun pagi jam setengah 6? Kitalah yang perlu mengusahakan waktu untuk kita mencari Tuhan. So mulai hari ini tidak ada lagi alasan, tidak ada waktu. Amin saudara. Coba bilang sebelah kanannya, bilang jangan bilang gak ada waktu.
Bilang sebelah kirinya, kamu juga dong gitu. Ya. Jadi tidak ada alasan kalau kita bilang nggak ada waktu. Yang ada adalah kita tidak mau meluangkan waktu. Mengusahakan waktu itu ada. Emang ada? Saudara, kita sudah harus mulai memikirkan hidup kita sendiri. Saya ajak Bapak Ibu Saudara hari ini sedikit egois. Boleh nggak egois? Boleh loh. Egois yang positif boleh. Maksudnya gimana egois yang positif? Saudara selama hidup di dunia ini sekarang sudah berapa tahun? Kira-kira masih berapa lama lagi saudara hidup? Betul Bu Jo ini, nggak tahu. Ada yang bilang, oh masih lama, masih panjang nih. Istri saya kemarin cerita, dia cukup kaget ternyata ada seorang artis yang meninggal di usia muda, 30-an tahun, karena sakit, cancer. Ya. Dan saya bilang bahwa memang itulah kehidupan manusia. Tidak ada yang tahu kapan waktunya tiba untuk kita pulang. Makanya pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit egois. Coba saudara pikir tentang hidup saudara sendiri. Coba saudara tanya sama diri saudara sendiri, kira-kira aku masih hidup sampai berapa lama lagi? Coba tanya sama diri saudara sendiri, kira-kira umurmu sampai berapa lama lagi? Ada yang bilang 20 tahun lagi masih ada? Wih, berarti udah siap mati semua nih. Saya tanya gak ada yang ngangkat tangan. Coba saudara jawab pertanyaan saya ini dalam hati saudara. Kira-kira berapa lama lagi saudara hidup di dunia ini? Kira-kira berapa lama lagi kesempatan yang kita masih miliki? Dengan kesempatan yang ada itu, apa yang saudara mau pakai untuk mengisi hari-hari hidup saudara? Bukankah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan semua dosa dan pelanggaran kita? Tapi kenapa hari-hari hidup kita masih terus dihantui dengan jatuh bangun dalam dosa? Bukankah kematian Tuhan Yesus telah membuat hubungan yang jauh dengan Bapa menjadi dekat? Tetapi kenapa kita masih tidak punya waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan? Bayangkan kalau saudara hidup di zaman perjanjian lama, di mana saudara harus setahun sekali baru bisa berjumpa dengan Tuhan. Begitu sulit bukan? Tapi kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita hidup. Kita hidup dengan anugerah yang luar biasa. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu gak main-main. Sebegitu dekatnya kita dengan Allah. Sebegitu dekatnya kita dengan Bapa. Ketika kita berdoa. Ketika kita berseru panggil nama Tuhan, Dia ada dan Dia dekat dengan kita. Mari ambil waktu-waktu dalam hidup kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau saudara jenuh dengan hidup saudara, saudara mulai bosan dengan rutinitas yang saudara jalani, mungkin kita tidak lagi mengerti esensi kehidupan yang sedang kita miliki sekarang ini.
Bahkan kalau kita terjebak dengan usaha mencari nafkah, dan kita mulai merasa capek dengan itu semua, jangan-jangan kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sampai kita lupa memaknai hidup ini yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari mulai hari ini saudara, mulailah dahulukan kembali kerajaan Allah dan kebenarannya. Buat apa kita mengingat Matius 6 ayat 33? Kalau kita tidak menerapkannya dalam hidup kita. Saudara hanya mengingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita sendiri tidak pernah benar-benar mencari dan mendahulukan kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Tuhan mau supaya hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat. Paling tidak di tengah keluarga kita. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita. Tapi sudahkah itu terrealisasi dalam kehidupan ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh jadi berkat di tengah keluarga kita? Kalau belum, selesai ibadah ini, mintalah maaf kepada keluarga saudara. Kalau saudara belum menjadi berkat di tengah keluarga, jangan gengsi untuk minta maaf. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini saudara. Untuk itulah kita diselamatkan Tuhan, supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan sampai kematian Tuhan Yesus tidak mengubahkan hidup saudara. Jangan sampai penderitaan Tuhan Yesus sebelum dan sampai dia meninggal di atas kayu salib tidak mengubahkan hidup saudara. Beberapa tahun yang lalu ada film yang begitu fenomenal. Namanya The Passion of the Christ judulnya. Waktu saudara nonton itu, saudara nangis gak? Nangisnya buat apa? Apa yang saudara tangisi? Kalau saudara nonton film itu saja tidak mengubahkan hidup saudara, dengar baik. Kalau saudara nonton film itu saja tidak mengubahkan hidup saudara, berarti hati saudara, jiwa saudara, roh saudara, jangan-jangan sudah mati. Kalau sampai kita nonton film aja tidak mengubahkan hidup kita, apalagi firman Tuhan ini saudara. Padahal yang Yesus lakukan itu jauh dan tidak tergambarkan oleh film itu. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan kembali, Yesus itu ditangkap itu hari apa? Beberapa gereja denominasi memperingati itu sebagai Kamis Putih. Saudara, Yesus itu belum tidur dari sejak hari Kamis. Hari Kamis dan malam harinya dia merayakan, dia makan bersama dalam perjamuan terakhir. Selesai perjamuan terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Selesai di Taman Getsemani, di mana dia berdoa sampai keringatnya berpeluh dengan darah. Selesai dia berdoa, dia ditangkap. Dan dia diadili. Sepanjang malam sampai pagi hari. Dia dihakimi di depan banyak orang. Dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari tempat Herodes ke tempat Pontius Pilatus. Selesai itu juga, Yesus harus mengangkat kayu salib itu dan membawanya sampai ke Bukit Golgota. Selesai itu, Yesus harus tergantung dari jam berapa? Jam 9. Sampai jam 3. Selama 6 jam
Yesus masih tergantung. Sampai akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik kalimat saya berikut ini. Ketika kita tidak benar-benar mengetahui penderitaan sampai matinya Yesus di atas kayu salib, maka hidup kita akan tetap sama seperti biasanya. Tapi kalau saudara benar-benar mengerti apa yang Yesus perbuat buat saudara. Yesus begitu menderita. Yesus begitu kehausan. Bahkan dia diolok-olok dan diludahi demi saudara. Tapi itu pun tidak mengubah hidup saudara. Maka pertanyaan besar di dalam hati dan roh saudara. Kenapa penderitaan Yesus tidak sampai mengubahkan hidup kita? Kenapa hidup kita masih terus seperti itu saja? Dari tahun ke tahun seperti itu, tidak berubah. Jangan-jangan saudara tidak mengerti betul kematian dan penderitaan Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, kematian Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan kedua buat kita. Lewat kayu salib, dosa kita diampuni. Jika kita mengaku dosa, maka Dia setia dan adil. Galatia pasal 24, Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Mereka yang menjadi milik Kristus, dengar baik-baik, telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara milik Kristus, berarti saudara seharusnya saudara telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau saudara mengaku dirimu adalah milik Kristus, saudara adalah anak Tuhan, maka seharusnya hidup kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Hanya orang yang benar-benar mengerti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ini yang mau berusaha untuk hidup sungguh-sungguh selagi masih ada kesempatan. Kalau saudara tidak mengerti betul bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, saudara pasti akan hidup dengan sembarangan. Kita pasti akan hidup dengan sembrono semaunya kita. Makanya ayat ini tidak terjadi dalam hidup kita yang mengaku diri kita sebagai orang Kristen. Padahal jelas kalau kita mengaku kita adalah milik Kristus, maka kita telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginan. Hanya orang yang benar-benar mengerti yang akan berusaha untuk hidup dengan benar. Orang yang tidak mengerti tidak akan hidup dengan benar. Apakah kesempatan kedua yang Tuhan berikan ini sudah kita pergunakan untuk kita hidup dengan benar? Kesempatan yang, kenapa disebut kesempatan yang kedua? Karena sebelum Yesus mati di kayu salib, itu adalah kesempatan yang pertama. Dan semua kita pasti binasa. Kenapa? Karena tidak ada satupun korban yang dapat menghapus dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib, maka kita memperoleh yang namanya kesempatan yang kedua untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Maka dikatakan orang-orang yang menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Dan bukan hanya itu saja saudara. Yesus bukan hanya menanggung dosa manusia, tetapi dia juga membebaskan kita dari segala macam bentuk penolakan. Dia membebaskan kita dari rasa malu. Dia membebaskan kita dari rasa takut. Dia membebaskan kita dari kekhawatiran, ketakutan, putus asa, bahkan kecanduan sekalipun. Dia telah membebaskan kita dari itu semua.
Makanya saya selalu mengatakan tidak boleh ada anak-anak Tuhan yang tertolak di dalam gereja. Tidak boleh ada anak-anak Tuhan yang merasa asing di dalam gereja. Kenapa saudara? Karena kita semua telah ditebus, telah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita menjadi satu sebagai anggota di dalam tubuh Kristus yang ada dalam perkumpulan, komunion, dalam jemaat. Kalau saudara merasa asing di dalam gereja, maka saudara menjadi anak yang sulung dalam kisah anak yang hilang. Kenapa saudara harus merasa asing? Ya soalnya saya nggak diajak ngomong Pak. Kenapa nggak kita yang memulai omongan terlebih dahulu? Ada amin saudara? Kalau saudara merasa, wah saya nggak dekat sama dia karena dia nggak pernah nyapa saya. Kenapa nggak kita yang nyapa duluan? Roh-roh seperti ini saudara tidak boleh ada dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Spirit perpecahan itu asalnya dari iblis. Maka anak-anak Tuhan harus bersatu menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Kalau kita nggak pernah ditegur, kitalah yang tegur duluan. Apa sih susahnya? Kalau kita nggak pernah disapa, ya sapalah lebih dahulu. Jangan-jangan orang itu adalah orang yang introvert, pemalu. Saudara yang merasa harusnya dia yang nyapa, berarti kan saudara ekstrovert nih. Kenapa nggak saudara nyapa duluan? Sesimpel itu hidup. Saya ulangi, sesimpel itu hidup. Jangan dibuat sulit, apalagi dibuat jadi masalah. Anak Tuhan yang suka cari masalah. Kalau kata Pastor Robi, jangan-jangan dulu waktu lahir dibentuk dari tanah sengketa. Kenapa segala sesuatu harus dipermasalahkan? Apa yang saudara nggak tahu, saudara tinggal tanya. Ya. Contoh, misalnya, Pak Sinto, kenapa sih Pak Sinto pakai topi terus? Tinggal tanya. Jangan saudara ngomong di belakang, Pak Sinto tuh pakai topi, tahu nggak kenapa? Kutuan rambutnya. Jangan menciptakan asumsi, karena asumsi adalah sumber perpecahan. Amin saudara. Jangan berasumsi sendiri, kenapa sih Pak Sinto pakai topi? Oh jangan-jangan rambutnya udah habis tuh. Saudara, yang kayak begini nih, itu sumber perpecahan dalam gereja. Yang punya asumsi-asumsi, itu sumber perpecahan. Kalau nggak tahu saudara tinggal tanya kok. Kenapa sih Pastor Irwan sekarang pakai kacamata? Tinggal tanya. Oh jangan-jangan dia lagi puber kedua tuh. Ya. Biar keren-kerenan tuh. Tinggal tanya. Kenapa sih Pastor Irwan pakai kacamata? Ya karena minusnya nambah. Udah. Saudara yang penasaran, saudara tanya, saudara dapat jawabannya. Sesimpel itu. Ngomong sama kiri kanan bilang, sesimpel itu. Jadi kalau nggak ngerti tinggal tanya. Jangan saudara berasumsi, jangan saudara kasak kusuk sendiri. Ingat, itu datangnya dari si jahat. Pasti ujungnya perpecahan. Ujungnya apa? Permasalahan. Pasti. Kalau ada yang mulai kusuk-kusuk di dalam gereja, saudara yang waras, saudara yang ngerti kebenaran, saudara ngomong, tinggal tanya, susah amat. Nanti kalau saudara, saya ngecat rambut warna biru gitu ya, saudara tinggal tanya, kenapa Pak Gembala sekarang rambutnya biru? Gampang kok. Jangan-jangan Pak Gembala udah ada wanita idaman lain. Udahlah, jangan begitu. Kita ini anak-anak Tuhan. Stop. Tinggalkan, salibkan keinginan daging itu, saudara. Salibkan hawa nafsu itu. Salibkan tuh mulut-mulut yang gatal pengen ngomongin orang. Lemes. Jangan-jangan waktu dibaptis mulutnya gak ikut tenggelam. Makanya seneng ngomongin orang, kasak kusuk di belakang. Kalau nggak tahu tinggal tanya. Jangan berasumsi sendiri.
Jangan membuat kesimpulan sendiri. Jangan, saudara. Kita ini sudah dimerdekakan. Ngomong sama-sama, saya sudah dimerdekakan. Kenapa kita harus terbelenggu dengan kehidupan yang seperti itu? Kok nggak ngerti tinggal tanya, nggak tahu tinggal tanya. Kenapa sih? Misalnya contoh ya, contoh Bu Email misalnya contoh. Kenapa sih sekarang saya jarang WL di JKI Home? Pasti jangan-jangan Pak Irwan udah gak senang sama saya. Ngapain punya pemikiran begitu? Contoh ya Bu Email contoh. Bu Email tinggal tanya, Pak Gembala, Pak Irwan, kenapa saya udah jarang WL di Home? Tinggal tanya, saya kasih jawabannya. Sesederhana itu, saudara. Jangan kita berasumsi dan kita menyimpulkan sendiri. Nanti ujung-ujungnya kita menghakimi orang. Oh iya, Pak Irwan kan pilih kasih. Dia kan maunya bergaul sama yang Chinese aja. Bisa loh, bisa. Kalimat begini bisa ada nggak, saudara? Bisa. Kenapa? Hasil kesimpulan dan asumsi sendiri. Saya berdoa tidak ada jemaat JKI Home yang seperti itu. Yang nggak amin berarti Pak Gembala nyindir saya nih. Ada yang tersindir? Nggak ada lah ya. Karena memang harusnya kita orang-orang yang penuh dengan cinta dan kasih. Kita dikasihi oleh Tuhan, kita pun juga perlu mengasihi orang. Maka kesempatan kedua yang Tuhan berikan ini, mari kita pergunakan untuk hidup dengan kebenaran dan seperti apa yang Tuhan. Saya ingat betul, saudara, dua hal. Sebenarnya satu hal, tapi dalam dua kejadian. Yang pertama ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika dia berdoa. Dia selalu menyatakan hal yang sama. Ya Tuhan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi kalaupun tidak, jadilah kehendak. Saudara, kalau mengerti bagian ini dalam sekali. Penyerahan diri yang total. Hak yang harusnya Yesus bisa putuskan sendiri, dia serahkan kepada Bapa. Saudara, boleh nggak kita punya keputusan sendiri? Boleh. Tapi biarlah keputusan yang kita ambil datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Datangnya dari Tuhan. Jadi kita yang memutuskan, tapi datangnya dari Tuhan. Makanya seperti Tuhan Yesus berkata, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Tadi pagi saya dengar ada satu anak muda yang agak sedih karena gagal keterima UMPTN. Ada orangnya di sini. Oh, ada. Dari awal saya sudah bilang, bersiap-siaplah. Itu doang kalimat saya. Nah, itu pun belajar, saudara. Karena apa yang kita mau belum tentu bisa tercapai. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang jauh lebih baik. Makanya belajar untuk kita punya perkataan, jadilah kehendakmu. Kedua kali, momen yang kedua, di mana ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus punya hak, karena dialah juga yang disebutkan sebagai Sirotol Mustaqim. Dialah yang akan menghakimi semua manusia. Harusnya saat dia tergantung, dia punya hak untuk menghakimi orang-orang yang menyalibkan. Tapi dia serahkan hak itu kepada Bapa. Dia katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masalah terbesar dalam hidup saudara dan saya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka sudah sepatutnya kita memaknai hidup kita
dengan mendahului perkara-perkara yang ada di atas. Memang kita masih hidup di dunia ini, tapi jangan lupa kita perlu memikirkan kehidupan kita setelah kita berakhir di dunia. Saudara bilang, ntar saya juga gak bakal ngerasain apa-apa. Saudara jarang baca Alkitab. Saudara akan hidup sama seperti saudara akan hidup mirip dengan kehidupan yang di dunia ini, tanpa kedagingan. Itulah hidup kekal selamanya. Yang saudara lakukan adalah, ada yang tahu setelah kita kembali ke surga yang kita lakukan apa? Menyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara kalau di bumi gak suka memuji dan menyembah Tuhan, saudara di surga mau ngapain? Tanya kiri kanan, mau ngapain lu? Saudara kalau nggak suka memuji dan menyembah Tuhan, saudara di surga mau ngapain? Mau nyapu ngepel? Mau ngapain saudara? Gak ada yang kita lakukan setelah kita kembali ke surga selain memuji dan menyembah Tuhan. Maka kalau kita membangun mesbah di dalam rumah kita, maka waktu kita kembali ke surga, kita tidak menjadi orang asing. Karena memang itulah roh kita sudah menyatu dengan kerajaan surga. Maka mulailah bangun kebiasaan-kebiasaan ini. Ya. Pesan saya yang terakhir, jangan biarkan Jumat Agung tahun ini berlalu tanpa ada perubahan apapun, sama seperti Jumat Agung tahun-tahun sebelumnya. Biar kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat kita sadar betapa berharganya hidup kita dan betapa berartinya hidup kita di mata Tuhan, sehingga kita perlu memaknainya untuk hidup dengan sungguh-sungguh di dalam. Selamat memperingati Jumat Agung dan hormatilah pengorbanan Tuhan Yesus.